untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu pendidikan. Bagi Saudari Salwa Rufaida SPD MPD, dimulai. Rektor Universitas Negeri Makassar selaku Ketua Sidang Ujian Promosi Doktor, Promotor atau Promotor, Penguji Eksternal dan Penguji Internal memasuki ruang ujian. Apakah saudara Prompenda dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apakah dalam keadaan sadar? Alhamdulillah sadar Pak Rektor. Baik. Kapan Prompenda bertemu dengan suami Prompenda? Alhamdulillah, luar biasa. Jadi izinkan saya membuka sidang promosi ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ujian promosi doktor Saudari Salwa Rufaida SPD MPD dibuka oleh Rektor Universitas Negeri Makassar selaku Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi, salam sehat untuk kita selalu. Izinkan saya menyapa kita semua sebelum resmi saya buka sidang ujian promosi ini. Luar biasa yang hadir memberikan semangat kepada Prompenda. Hadir ketua yang bertanggung jawab jamaah haji Indonesia. Dengan segala problema yang kita cermati di televisi, ya ini ada Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak Dr. Haji Ashabul Kafi MAG. Selamat datang. Hadir juga sahabat dan saudara saya, Profesor Dr. Irwan Akib MPD. Beliau adalah Ketua Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sekaligus sebagai Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah. Beliau ini sahabat baik saya, saudara lebih dari itu, luar biasa sekali. Hadir Nurkanita Marudani SHMH, Ketua KMPI Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, kasih. Hadir juga bersama kita Dr. Haji Mawardi Pewangi MPDI, Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Makassar. Ini agenda saya. Ada Erwin Akib MPD PhD. Beliau ini ketika saya sering membawa mahasiswa ke Malaysia, mahasiswa UNN,
beliau yang melayani saya di sana ketika beliau masih menempuh program S3 di sana. Jadi ini sudah bagian yang tidak terpisahkan dalam perjalanan hidup saya. Hadir juga Dr. Haji Baharullah MPD, Wakil Dekan 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Kalau tadi ini Pak Erwin ini Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan yang telah banyak doktornya, sudah hampir 100 di Universitas Muhammadiyah. Ini luar biasa ini. Ini sosok pemimpin yang mencoba memperhatikan sumber daya manusia yang ada, jadi patut diapresiasi. Dan tugas saya di sini Pak Erwin, saya bilang sama teman-teman, ganti itu promotornya kalau tidak bisa selesai cepat ini. Khususnya mahasiswa dari Unismu. Hadir juga Bapak Dr. Andi Adam, SPD MPD, Wakil Dekan 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah. Bapak Dr. Muhammad Akhir MPD, Wakil Dekan 3. Jadi semangatnya ini dari seluruh pejabat ya FKIP Universitas Muhammadiyah ini hadir semua memberikan support kepada Prompenda. Jadi jangan ragu, tunjukkan kemampuanmu dalam menyampaikan promosi ini. Dr. Andes Samsuryadi P, Salenda MA, Wakil Dekan 4, hadir semua. Dr. Nurhayati Aziz, SE MSI, Rektor Institut Para Hikmah Indonesia. Kasih atas kebersamaannya. Ya. Ada Dr. Nasrun Sahrir, MPD, Ketua LP2I Universitas Muhammadiyah. Ya, hadir juga Dr. Ma'ruf MPD, Prodi Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Makassar. Keluarga besar, seluruh hadirin wal hadirat yang sama saya muliakan, saya hormati. Ya, izinkan saya membuka sidang promosi ini, tetapi saya ingin bertanya dulu, apakah saudara Prompenda dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apakah dalam keadaan sadar? Alhamdulillah sadar Pak Rektor. Ya, baik. Kapan Prompenda bertemu dengan suami Prompenda? Ya cukuplah, kalau sudah tahunnya sudah diketahui sudah cukup itu. 2013 ya, alhamdulillah luar biasa. Kalau begitu saya pikir dalam keadaan sehat, sadar. Jadi izinkan saya membuka sidang promosi ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada promotor untuk memperkenalkan kepada kita. Saya promotornya, tapi saya berikan kepada co-promotor untuk mewakilkan, menyampaikan, memperkenalkan Prompenda kepada kita semua, kepada hadirin. Ya, siapa Prompenda kita pada hari ini? Saya silakan 5 menit kepada Profesor Dr. Sulaiman Samad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Dan sama-sama kita hormati, banggakan Ketua Sidang Rektor Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Hadi Hussein TPI Asia Engineering, Dewan Penguji, Bapak Ibu undangan dan semua hadirin dan teristimewa kepada Prompenda kita hari ini.
Singkatnya saya bacakan laporan pertanggungjawaban akademik sekaligus memperkenalkan Promopenda kita hari ini. Promopenda bernama lengkap Salwa Upaida, sarjana pendidikan magister pendidikan, lahir di daerah istimewa Yogyakarta dan merayakan ulang tahun yang ke-35 pada tanggal 14 September 2023 mendatang. Artinya beliau lahir pada 14 September 1988. Salwa Upaida terlahir ke dunia sebagai anak kedua dari 5 bersaudara atas kerjasama yang apik dan penuh cinta dari pasangan suami istri, Bapak Dr. Andes Haji Samki Muawan Jamal, Master Agama, dan Ibu Dr. Anda Hadja Izadul Mubarakah, MPDI. Berdomisili di Kompleks Perumahan Universitas Muhammadiyah Makassar, telah menikah dengan lelaki pujaan hati dan tambatan hati yang bernama Bapak Muhammad Yusran SPD MPD, dan telah pula dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Alesya Sahriantiara Yusra. Ya, ini mirip nama anak saya bernama Adelisha, kalau ini Alesya. Atas kecintaannya pada Universitas Negeri Makassar, maka hampir seluruh jenjang pendidikan formal ditunaikan di alma mater tercinta ini. Menyelesaikan pendidikan dasar di SD Impres BTN Didik Ujung Pandang, sudah mulai di kelasnya. Pendidikan sarjana, magister, dan doktor ditempuh di Universitas Negeri Makassar, institusi perguruan tinggi yang terakreditasi A menuju unggul. Saya kira itu soalnya UNM. Hanya pendidikan menengah pertama dan menengah atas diselesaikan di MTS dan MAN 2 model Makassar. Itu pun sekolah itu dipilih karena lokasinya dekat dengan UNM. Promopenda memilih berkarir sebagai dosen tetap yayasan pada Prodi Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Makassar sejak tahun 2011, dan saat ini menjabat sebagai pengelola laboratorium elektronika. Menjalani proses sebagai mahasiswa program doktor ilmu pendidikan UNM sejak tahun 2019. Promopenda menunjukkan kecerdasan dan motivasi yang tinggi. Semua tahapan proses pendoktoran diselesaikan dengan semangat membara, menyelesaikan semua mata kuliah, telah lulus ujian kualifikasi doktor dan ujian prelum yang mengubah status dari mahasiswa menjadi doktor, kandidat doktor maksud saya. Mengikuti seminar proposal dan seminar hasil penelitian disertasi dengan sangat akomodatif terhadap masukan dan saran-saran tim penelaah, telah membuktikan pemahaman ontologis, epistemologis, dan aksiologis kajian disertasi di hadapan tim penguji internal dan eksternal dalam ujian tutup dan dinyatakan lulus. Pun juga disertasinya telah dinyatakan layak untuk mengikuti ujian promosi sehingga mengubah status dari kandidat doktor menjadi promopenda. Berawal dari keresahan atas ketidakmampuan dan ketidakterampilannya mahasiswa memecahkan masalah yang dihadapi, utamanya jika menghadapi masalah fisika yang menuntut keterampilan berpikir tingkat tinggi. Padahal pembelajaran fisika sejatinya dapat menuntun mahasiswa untuk memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi dan memecahkan masalah. Keresahan itulah mendorong dan mempertanyakan lebih dalam, ada apa dalam metode pembelajaran fisika, hingga pengembarannya terakumulasi pada keinginan yang memuncak untuk menghadirkan suatu solusi ilmiah. Pilihan jatuh pada topik model pembelajaran fisika landas sinektik untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah mahasiswa. Untuk mengawali topik ini menjadi sebuah disertasi yang memenuhi standar akademik, Direktur Program Pasarjana Universitas Negeri Makassar menghadirkan 2 malaikat untuk mendampingi pada beliau yang bertindak sebagai promotor dan ko-promotor, dan telah tertulis dengan jelas bahwa promotor saudara promopenda adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Husain Sam, MTP Ibu Asep Engineering. Kalau Bapak Ibu semua sulit mengeja nama ini karena terlalu panjang, maka letakkan ejaannya di hati dengan cukup menyebutnya beliau adalah PHS. Karena
sebutan itu melekat di hati, dan dinampingi oleh promotor adalah saya, Sulaiman Samad. Ibarat malaikat rakib dan atlet, promotor dan promotor bahu-membahu mengoreksi dan memberi masukan secara profesional tentang kebaikan dan keresahan disertasi menuju standar kelayakannya. Dalam proses pembimbingan, Promopenda menunjukkan kecemerlangan dan berpegang pada karakter dan nilai-nilai kepatutan sehingga hampir tidak memiliki kendala-kendala yang berarti. Selain karya disertasi, mahasiswa PPS UNN juga dituntut memiliki keterampilan komunikasi dalam forum ilmiah, menulis dan mempublikasikan artikel pada jurnal internasional berreputasi. Promopenda telah mempublikasikan puluhan artikel dalam jurnal nasional dan internasional. Salah satu di antaranya adalah artikel yang berjudul Physics Learning Model Based on Synaptic to Improve Problem Solving Skill, a Need Analysis, diterbitkan pada Jurnal International Physical and Mathematical Education yang terindeks Copernicus pada tahun 2023. Berdasarkan rekam jejak akademi yang telah dijalani dan dimiliki oleh Promopenda, perkenankan kami sebagai tim pembimbing, promotor dan kopromotor untuk menghadirkan Promopenda Salwa Rupeda SPD MPD di hadapan Dewan Penguji dan para undangan dalam ujian promosi yang penuh wibawa ini untuk diputuskan dengan bijaksana sesuai dengan standar akademik yang berlaku di program pasca sarjana UNN. Segala putusan dengan wibawa rektor, segenap pimpinan dan penguji, kiranya kami dari promotor dan kopromotor mengharapkan keputusan yang arif dan bijaksana. Semoga Allah SWT senantiasa meridai naya dan meridai segala ikhtiar yang kita lakukan. Nasrul minallah wa fasrul karim wa basyiril mu'minin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebelum Dewan Penguji, saya silakan untuk memberikan tanggapan, masukan dan klarifikasi atas disertasi. Saya persilakan terlebih dahulu kepada Saudara Promopenda Salwa Rupeda SPD MPD untuk menyajikan ringkasan disertasinya, maksimal waktu 15 menit. Saya persilakan dari sekarang. Baik, terima kasih Bapak Rektor selaku Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar Rektor Universitas Negeri Makassar Profesor Dr. Insinyur Haji Hussein Syam MTP IPU ASEAN Engineering selaku Ketua Sidang sekaligus penguji promotor. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar Profesor Dr. Haji Hamsu Abdul Ghani MPD selaku Sekretaris Sidang sekaligus penguji internal. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar Profesor Dr. Sulaiman Samad MSc selaku penguji kopromotor. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar Profesor Dr. Syarifuddin Ondeng MAG selaku penguji eksternal. Yang saya hormati Maha Guru Maha Terpelajar Ketua Program Studi S3 Ilmu Pendidikan Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar Profesor Dr. Patabundu Master Education selaku penguji internal. Yang saya hormati Maha Guru Maha Terpelajar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Pendidikan Universitas Negeri Makassar Profesor Dr. Jumadi SPD MSc selaku penguji internal. Yang saya hormati Maha Terpelajar Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar Dr. Mustafa MSc selaku penguji internal. Dan yang saya hormati dan saya banggakan para tamu undangan yang sempat hadir di sidang ujian promosi hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Pengembangan Model Pembelajaran Fisika Landas Sinektik untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah.
Pada hakikatnya penelitian ini didasari dengan dasar logis dan sistematis melalui beberapa tahapan proses yang diawali dengan identifikasi masalah, dengan melihat beberapa fenomena yang terjadi pada mahasiswa prodi pendidikan fisika. Namun dari beberapa fenomena yang muncul, fenomena yang paling layak untuk saya kontekstualisasikan adalah minimnya kemampuan pemecahan masalah yang dimiliki oleh mahasiswa pendidikan fisika. Tuntutan pembelajaran saat ini untuk pendidikan tinggi adalah mengorientasikan capaian pembelajaran mahasiswa kepada keterampilan abad 21. Salah satu yang terpenting adalah kemampuan pemecahan masalah. Berawal dari identifikasi masalah tersebut, peneliti melanjutkan proses selanjutnya menuju diagnosis masalah dengan melihat apa saja yang menjadi penyebab kemampuan pemecahan masalah ini rendah. Nah, satu penyebab yang menjadi faktor determinan yaitu adalah terkait dengan penyajian pembelajaran fisika itu sendiri. Berdasarkan diagnosis, maka peneliti melakukan prognosis, yaitu mencoba untuk mencari satu solusi yang paling tepat, yaitu menerapkan satu model pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir sebagai dasar kemampuan memecahkan masalah. Dan solusi yang yang dianggap paling tepat untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengembangkan sebuah model pembelajaran fisika landas sinektik untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Benar adanya bahwa dosen telah berupaya untuk menyampaikan pembelajaran fisika dengan luar biasa baiknya. Namun satu yang perlu dipahami bahwa teknik pembelajaran yang dilakukan patutnya juga dikondisikan dengan tuntutan pembelajaran saat ini. Nah, kenapa saya memilih sinektik sebagai landasan saya untuk mengembangkan model? Karena pada dasarnya keterampilan berpikir saat ini yang paling sulit dilakukan oleh mahasiswa adalah beranalogi dan bermetafor. Artinya fisika yang dianggap abstrak, sulit bagaimana cara menyajikannya, sehingga fisika itu bisa menjadi lebih konkret dan kontekstual. Salah satunya adalah menggunakan analogi dan berpikir metafor. Namun jika selama ini mahasiswa berpikir metafor diawali dengan dosennya, saat ini yang ditawarkan adalah bagaimana mahasiswa yang mampu mengolah sendiri, membiasakan diri untuk menggunakan keterampilan berpikirnya dalam beranalogi dan berpikir metafor. Sehingga peneliti ingin mengembangkan model pembelajaran sinektik ini. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka ada beberapa kajian yang diambil, yaitu yang pertama adalah kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan memecahkan masalah yang dipilih oleh peneliti di sini adalah tipe polia. Selanjutnya untuk model pembelajaran sinektik. Model pembelajaran sinektik ini adalah model pembelajaran milik Gordon yang berorientasi pada keterampilan berpikir kreatif seseorang yang bisa menunjang kemampuan memecahkan masalah. Selanjutnya model ini dibangun atas beberapa teori, yaitu teori kreativitas, konstruktivistik, kognitif, psikoanalisis, dan humanistis. Selanjutnya penelitian ini pada hakikatnya didasarkan dan dilaksanakan dengan penelitian pengembangan, yaitu berdasarkan tahapan analyze, design, develop, implementation, dan evaluation yang dikenal dengan ADI. Di mana pada tahap analisis dilakukan analisis kebutuhan dengan melihat kesenjangan antara keadaan real dan keadaan ideal yang terjadi pada pembelajaran fisika di perguruan tinggi. Selanjutnya pada tahap desain dilakukan proses desain pembelajaran fisika landas sinektik yang melahirkan sebuah flowchart untuk dilanjutkan ke tahap development, yaitu pengembangan model pembelajaran fisika landas sinektik dan validasi model itu sendiri. Selanjutnya tahap implementasi, yaitu dilakukan penerapan model pembelajaran fisika untuk melihat praktikalitas dan efektivitas pada penggunanya. Dan selanjutnya adalah tahap evaluasi, yaitu kita ingin melihat dampak dan apakah dia mencapai indikator keberhasilan dari model yang saya kembangkan. Nah, apa itu model pembelajaran fisika landas sinektik? Model pembelajaran sinektik sudah ada sebelumnya, yaitu model pembelajaran yang dimiliki oleh Gordon, namun dengan sintaks yang jelas. Namun konsep yang diambil di sini adalah teori dari sinektik itu sendiri. Teori yang dikembangkan oleh Gordon ini adalah teori kreativitas. Kenapa kita mau membuat mahasiswa tertutup dalam berpikir? Saat ini fisika bisa dihadirkan dengan memerdekakan mereka dalam berpikir, menggunakan analogi mereka
sebebas apapun, namun tetap dengan tahapan yang jelas. Maka dari itu saya mengembangkan model pembelajaran fisika landas sinektik ini dengan beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah analyze a problem, yaitu menganalisis masalah, accept an analogy, menerima analogi, arrange an analogy, menyusun analogi, show analogies comparison, illustrate a new analogy, keep an analogy to create. Karena memang create adalah orientasi saat ini, yaitu bagaimana anak menciptakan sebuah pemikirannya sendiri. Nah, model pembelajaran fisika landas sinektik ini peneliti singkat atau diakronimkan dengan pembelajaran asik. Oke, berdasarkan hasil penelitian yang diawali dengan gambaran analisis kebutuhan bahwa memang benar bahwa ada kesenjangan antara gambaran real dan ideal pembelajaran fisika di perguruan tinggi, sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, bahwa tuntutan pembelajaran tidaklah sejalan dengan keadaan yang sebenarnya, karena dari hasil observasi 21 mahasiswa hanya 2 yang memiliki keterampilan pemecahan masalah dengan baik, selebihnya berada pada kategori cukup dan kurang. Selanjutnya adalah gambaran desain model pembelajaran fisika. Desain pembelajaran fisika, model pembelajaran asik ini dikembangkan dengan membuat sebuah flowchart yang menjelaskan bagaimana runutan dari perencanaan, kemudian implementasi dan evaluasi. Selanjutnya gambaran validitas, praktikalitas, dan efektivitas diperoleh bahwa model pembelajaran ini dinyatakan valid, praktis, dan efektif untuk digunakan. Model pembelajaran ini tidaklah langsung lahir demikian saja, namun melalui beberapa tahapan proses, yaitu dengan menggabungkan beberapa teori. Ada teori kreativitas milik Gardner, teori pemrosesan informasi milik Gagne, kognitif milik Piaget, teori konstruktivistik, teori humanistik, dan psikoanalisis. Karena pada dasarnya kita akan memberikan kebebasan berpikir, beranalogi, dan bermetafor ala mahasiswa. Inilah yang membedakan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lain, karena model pembelajaran ini meskipun mengambil model pembelajaran sinektik sebagai landasannya, tetapi tidak sama sintaks, tidak sama seluruh sistem pendukung, sistem prinsip reaksi, dan seluruh komponen modelnya dibuat tersendiri. Perumusan sintaks berorientasi pada student center learning yang melibatkan keterampilan berpikir melalui analogi dan berpikir metafor. Kemudian peneliti juga mengintegrasikan TPEC ke dalam model pembelajaran asik, yaitu Technological Pedagogical Content Knowledge. Kemudian dianggap bahwa model ini dapat menjawab tuntutan kurikulum saat ini yang mengorientasikan pada keterampilan berpikir dan pemecahan masalah. Selanjutnya, model pembelajaran ini memfasilitasi seluruh kebebasan berpikir, termasuk ketidakrasionalan sebagai sebuah kreativitas. Nah, hal inilah yang menjadi sebuah novelty dari model pembelajaran yang saya kembangkan, bahwa model pembelajaran yang berorientasi pada transformasi berpikir seseorang untuk berinovasi, karena inovasi tiada henti. Sebagai kesimpulan dari saya, bahwa model pembelajaran ini telah melalui tahapan analisis kebutuhan, telah didesain sedemikian rupa dan dibuktikan dengan sebuah buku model, kemudian sudah diuji coba dan terhitung sebagai valid, praktis, dan efektif. Selanjutnya, penerapan analogi dan berpikir metafora bagi saya secara sistematis, secara perlahan akan membuat konsep formation dan creative thinking habituation sebagai sebuah kebiasaan, sebagai dasar pemecahan masalah yang lebih baik. Karena transformasi belajar menurut saya dapat diawali dengan transformasi berpikir seseorang. Salam asik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita semua sudah menyimak ringkasan disertasi hasil riset yang dilakukan oleh Prompenda Salwa Rufaida yang sangat luar biasa. Tadi saya sering memimpin promosi doktor, sering juga memimpin pengukuhan guru besar, seperti sudah pengukuhan guru besar ini. Luar biasa cara berpikirnya, dan ini yang paling saya suka. Dewan penguji yang saya hormati, ini yang paling saya suka. Saya suka kalau tidak ada seorang Prompendus atau Prompenda yang menjelaskan disertasinya
dimulai dari judul lalu kemudian mengalir begitu saja, tidak ada istilah bab 1, bab 2, ya rumusan masalah apa segala macam, 1 rumus masalah, 2, 3 tujuan penelitian 1, 2, 3. Saya tidak suka itu. Yang saya suka yang begini. Yang ini namanya cara berpikir secara holistik, satu kesatuan mulai dari apa temanya, apa judulnya, mengalir sampai dia simpulannya luar biasa. Saya bangga sekali menjadi promotor dari Provenda, luar biasa. Ini juga mempengaruhi Dewan Penguji supaya jangan bertanya, agar Dewan Penguji ini tidak perlu banyak bertanya. Kan sudah kita bertanya banyak, mulai dari ujian seminar proposal, seminar hasil, ujian tutup, ini promosi. Jadi selanjutnya saya mempersilahkan kepada masing-masing Dewan Penguji untuk menyampaikan pertanyaan, sanggahan atau klarifikasi atau apapun modelnya. Tapi waktunya hanya 5 menit setiap orang. Kalau ada yang mengatakan tidak perlu bertanya, itu lebih bagus. Ya. Saya persilakan yang pertama kepada Dr. Mustafa MSI. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan selaku pimpinan sidang juga sekaligus selaku promotor, Bapak promotor yang saya hormati, Bapak Dewan Penguji yang saya hormati, para undangan, terutama undangan kehormatan yang saya hormati, saya muliakan, tentu teristimewa kepada Ibu Salwa Rufaidah selaku Provenda pada hari ini. Pertama, selamat Ibu karena sudah memasuki tahapan ujian promosi pada hari ini. Saya tidak akan bertanya tentang konten karena kita sudah bertanya di ujian tutup. Model ini telah terbukti secara valid, praktis dan efektif. Pertanyaan saya adalah kalau kira-kira kalau dipersentasekan sekitar berapa persen model ini telah tersosialisasi dengan baik? Baik, terima kasih Maha Terpelajar Bapak Dr. Mustafa MSI. Pada dasarnya untuk mengatakan implementasi, saya bisa mengatakan 80% telah terimplementasi dari beberapa mata kuliah yang saya ajarkan. Karena pada dasarnya saya memang melihat gejala ini sudah sangat lama dan saya memang resah dengan pembelajaran fisika yang selalu saja dianggap sulit, sehingga saya selalu memikirkan bahwa bagaimana analogi ini bisa diimplementasikan secara utuh. Terima kasih. Ya, pertanyaan saya adalah tersosialisasi. Okay. Ya, tersosialisasi. Ini kan perlu disosialisasikan karena ini sangat penting, sangat bagus untuk meningkatkan kemampuan berpikir, kemampuan memecahkan masalah. Ya. Jadi mungkin sudah diimplementasikan di sana, tetapi perlu disosialisasikan lebih luas. Ya, itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Maha Terpelajar. Untuk sosialisasi, pada dasarnya saya baru saja menerbitkan buku model pembelajaran fisika laga sinektik ini, dan memang masih dalam tahapan memperkenalkan ini kepada beberapa guru dan beberapa dosen, karena saya berpikir bahwa memang sosialisasi ini butuh proses, Pak Dok. Terima kasih. Iya, satu lagi, apa yang menjadi keinginan terbesar dari Ibu Salwa setelah meraih doktor? Pada dasarnya keinginan saya hanyalah satu sebenarnya, bahwa memang saya pengen saya pengen fisika itu tidak menjadi momok. Jadi setelah ini saya berpikir bahwa saya akan berupaya untuk bagaimana caranya untuk menciptakan sebuah trik, teknik, model, metode atau apapun yang memang meresahkan jiwa saya sebagai seorang dosen pendidikan fisika dan bisa berguna bagi mahasiswa saya. Terima kasih. Iya, jawaban yang sangat bagus. Saya kira demikian Pak Rektor. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, makasih. Jadi pertanyaan tadi itu yang dimaksud dengan sosialisasi itu diseminasi. Jadi setelah model itu diciptakan, dilahirkan, dibuat, tentu ada tahapan selanjutnya yaitu diseminasi. Diseminasi ini ya tentu nanti setelah setelah selesai ujian ini baru diseminasi di dalam buku, diseminarkan, diberikan pelatihan. Nah, itu model diseminasi namanya itu. Jadi sudah terjawab tadi. Baik, selanjutnya saya silakan kepada Profesor Dr. Jumadi, SPD MSI. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bapak Rektor sekaligus promotor selaku pimpinan sidang yang saya hormati, saya muliakan, Bapak Ibu penguji internal, penguji eksternal, Bapak Ibu tamu kehormatan, dan seluruh hadirin yang saya muliakan. Bapak Rektor, saya hanya satu pertanyaan karena yang memimpin sidang juga orang nomor 1. Ibu Salwah Rupaida. Saya dulu fisika pada saat SMA, Ibu Salwah. A1, 8 jam belajar fisika. Tapi pada saat saya masuk S1, tidak ada pilihan saya fisika, biologi, langsung pendidikan sejarah. Karena nilai saya tidak pernah tinggi, paling tinggi yang saya ingat 6. Saking sulitnya belajar fisika. Rupanya setelah saya baca dan ikuti hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Ibu Salwa, ternyata belajar fisika mudah. Tergantung prosedur dan model yang dikembangkan. Saya menemukan dan membaca, rupanya untuk fisika menjadi asik menggunakan tahapan prosedur ADI. Luar biasa temuannya. Sebuah novelty mengajak orang berpikir bebas dengan caranya untuk menemukan hasil sesuai yang bisa dia terapkan. Pertanyaannya hanya satu, Ibu Salwa. Karena ini singkat penjelasannya tadi, tolong disampaikan kembali ke kita semua bagaimana fisika itu asik dibelajarkan dengan menggunakan prosedur penelitian dengan desain ADI itu tadi. Silakan. Baik, terima kasih Maha Guru Maha Terpelajar Profesor Dr. Jumadi SPD MSI. Pada hakikatnya Prof, ADI saya gunakan untuk proses pengembangan model ASIK ini. Namun untuk tahapan pembelajaran ASIK ini sendiri, yaitu orientasinya adalah bagaimana memberikan landasan atau fondasi yang kuat bagi mahasiswa dengan cara mereka melakukan atau membuat atau mengembangkan analoginya sendiri, diawali dengan menganalisis sebuah masalah, kemudian menerima analogi, contoh analogi yang diberikan oleh dosen, kemudian mahasiswa sendiri akan mengarrange atau menyusun analoginya dengan sendiri, sehingga mereka mampu mengkonstruksi sendiri hasil pemikirannya. Dengan cara mereka sendiri yang mengkonstruksi pemikirannya, tentu beda experience-nya dengan mereka diberikan langsung. Jadi akan menjadi kesan tersendiri bagi mereka. Ditambah dengan pada saat mereka menunjukkan show analogies comparison, pada saat mereka menunjukkan perbedaan analogi yang diberikan oleh dosen dengan yang diciptakan oleh mahasiswa sendiri, mereka akan lebih mendalami lagi. Oh, ternyata saya salah dalam beranalogi ini dan saya akan memperbaiki itu, sehingga dia bisa menghasilkan sebuah analogi baru yang kaitannya itu dekat dengan kehidupan sehari-hari mungkin. Sehingga konsep pembelajaran yang mungkin bersifat abstrak bisa dia pahami lebih kontekstual, dan itu menjadi landasan dia dalam memahami sebuah konsep. Terima kasih. Baik, biasanya kalau matematika fisika 1 tambah 1 langsung 2, tapi ini Bu Salwa mampu menjelaskan bukan 1 tambah 1 2, tapi lebih dari 2. Artinya sangat menguasai apa yang diteliti dan bisa mensosialisasikan kepada kita semua bahwa sesungguhnya belajar fisika itu bisa untuk semua orang, tergantung prosedur yang dilakukan.
Selamat, saya kira sudah di tahapan promosi. Terima kasih banyak Bapak Rektor atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Patabundu MED. Saya persilakan. Terima kasih Pak Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor yang kita sama-sama hormati, kita banggakan sebagai pimpinan sidang dan sekaligus sebagai promotor, semua tim penguji yang saya hormati baik eksternal maupun internal, para hadirin undangan yang mudah-mudahan sama-sama dirahmati oleh Allah yang saya hormati. Yang pertama, saya sangat terkesan dengan presentasi tadi seperti dikatakan oleh Pak Rektor, dan ini mudah-mudahan menjadi bahan untuk juga saya sampaikan kepada semua mahasiswa S3 yang akan promosi. Contohlah hari ini presentasi daripada Salwa Rufaidah. Insya Allah kalau dari Unismo saya catat sejak bulan Mei sampai sekarang sudah 5 yang doktor Pak dari FIP Muhammad Unismo Makassar. Insya Allah pekan depan ada lagi satu, mungkin ada di belakang Ibu Sarifa Aini saya kira yang akan promosi juga pada pekan depan. Nah, hari ini ada contoh yang luar biasa karena selama ini memang seakan seperti begitu, rumusan masalahnya ini, tujuannya ini, metodenya ini tidak muncul apa sebenarnya yang mereka temukan dan perlu dipromosikan. Jadi terima kasih Pak Rektor sudah membimbing Salwa Rufaidah dengan sangat luar biasa dan menjadi contoh saya kira untuk kita jadikan presentasi-presentasi ke depan para mahasiswa S3 yang akan menempuh promosi doktor. Yang kedua, sebenarnya Salwa ini itu sudah bisa promosi pada waktu bulan puasa yang lalu ya kalau tidak salah. Bahkan ditantang oleh Pak Rektor itu waktu pas selesai ujian tutup, sanggup enggak promosi dalam bulan puasa ini 2 minggu ke depan. Tapi karena beliau itu Salwa ini sangat memperhitungkan barangkali pemecahan masalah, akhirnya tertunda. Bahkan sudah itu kita tawarkan pada bulan Juni yang lalu, tapi waktu itu juga beliau minta kalau bisa nanti pulang saya punya bapak dan ibu yang melaksanakan ibadah haji, dan juga sekaligus meminta bahwa insya Allah akan dihadiri oleh Bapak Dr. Hamul Kafi MAG dari Komisi 8 DPR RI, dan hal ini terbukti. Jadilah pada hari ini masalahnya terpecahkan apa yang diinginkan dan hari ini. Nah sekarang mungkin ada satu pertanyaan. Kebetulan hari ini saya lihat dihadiri betul oleh seluruh pejabat dari Unismo. Ada Pak Direktur, Pak Profesor Iron Akib, Pak Dekan juga hadir, bahkan sampai Wakil Dekan 4 hadir semua. Nah sekarang yang saya ingin minta respon dari Saudara Salwa. Tadi sosialisasi baru buku. Nah, apa yang saudara ingin minta dari mereka-mereka ini untuk sosialisasi ini ke depan gitu ya? Nah, supaya terlaksana gitu. Karena tadi katakannya masih masalah itu kalau pelatihan. Nah, sekarang sampaikan memang sekarang apa yang ingin Anda minta dari para pejabat-pejabat ini supaya disertasi yang sudah teruji valid, praktis, efektif bisa terlaksana di minimal di Dismo dulu, kemudian ke seluruh yang lain. Silahkan, jangan lebih 5 menit ya, karena terpakai sudah 1/2 menit. Baik, terima kasih Maha Guru Maha Terpelajar Profesor Dr. Patabundu Master Education. Jika ditanyakan apa yang saya ingin minta pada beliau-beliau, saya rasa beliau-beliau dengan datangnya di hari ini sudah sangat luar biasa bagi saya. Menyempatkan waktu luar biasa bagi saya. Tetapi saya hanya ingin memohon izin kepada bapak-bapak sekalian bahwa izinkanlah saya untuk tetap mengabdi dan membagi ilmu di Universitas Muhammadiyah Makassar. Terima kasih.
Ya, luar biasa, sangat simpel tapi bermakna saya kira. Saya kira orang yang sudah paham itu maknanya untuk tetap mengabdi di RSUD Muhammadiyah Makassar. Terima kasih, selamat kepada Ibu Salwa, terima kasih Pak Rektor. Itu saja, dan saya kembalikan kepada pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melewati penguji internal, saya mencoba mengundang khusus untuk penguji eksternal Profesor Dr. Syarifuddin Ondeng, MAG. Ini boleh lebih dari 5 menit kalau penguji eksternal. Saya silakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa sallu ala rasulillah. Ma ba'd. Pertama saya hormati, banggakan adalah Ketua Sidang selaku promotor Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Husain Syam NTP IPU Siang Engineering. Beliau saya tidak bisa lupa jasa-jasanya beliau terhadap saya. Dia menghadiri pengukuhan saya di Wina Laudin. Dan ada teman saya datang kepada beliau bahwa saya juga undang Bapak, bilang beda. Saudara nanti sampaikan kepada saya ketika di sini kalau Pak Syarifuddin Ondeng datang di rumah saya. Terima kasih Pak Rektor. Saya hormati Direktur Pasca. Beliau juga ini punya jasa tersendiri. Ketika saya memberikan ceramah dia bisa atur waktu. Sangat mengerti beliau ini. Andaikan sesuatu yang bisa istilahnya Pak Minsan dulu kalau driver itu bagus, suruh lanjutkan. Saya hormati Wakil Direktur Pasca juga sungguh luar biasa. Kita memperhatikan kata-katanya saja tadi luar biasa ya. Bapak penguji internal saya tidak sempat sebutkan satu persatu. Jadi memang promosi beliau ini ya kata Pak Rektor kalau perlu tidak menguji lebih bagus lagi. Tapi saya karena diundang sebagai penguji eksternal, kalau saya tidak menguji, tidak bertanya, nanti tidak dipakai lagi untuk berikutnya. Pertanyaan saya hanya 3 karena tadi penguji pertama 3, penguji kedua 1, penguji ketiga 1. Jadi saya ambil kembali kepada penguji pertama 3. Sudah siap Salwa? Bismillahirrahmanirrahim, siap. Baik, terima kasih. Yang pertama, dalam menginstruksi sebuah penelitian pengembangan, terkhusus pengembangan model pembelajaran. Hal ini dibutuhkan argumen-argumen rasional yang logis dan valid. Pertanyaan saya begini, mengapa saudara memilih model ini? Dan bagaimana saudara proses sehingga bisa yakini bahwa model tersebut sudah tepat untuk dikembangkan? Silakan jawab sesingkat-singkatnya. Baik. Terima kasih Maha Guru Maha Terpelajar Profesor Dr. Syarifuddin Ondeng MAG. Saya memantapkan diri untuk mengambil model pembelajaran fisika landas sinektik karena berdasar dari analisis kebutuhan saya, yaitu bahwa memang satu masalah yang besar hanya bisa diselesaikan dengan solusi yang tepat pula. Ketika saya membuka buku Model of Teaching, saya tertarik melihat sinektik ini karena kata analogi, metafor, kreativitas itu yang hilang dari fisika, sehingga saya ingin mengkolaborasikan teori kreativitas itu ke dalam teori kognitif dan konstruktivistik agar sekiranya fisika itu bisa dikonstruk sendiri oleh mahasiswa melalui analogi dan kreativitasnya tanpa batasan kreativitas berpikirnya. Terima kasih. Baik, yang kedua, menurut hemat Prof. Enda, model ini saudara bangun berorientasi pada kemampuan memecahkan masalah seperti dikatakan tadi Pak Prof. Patabundu ya. Pertanyaan saya, bagaimana membangun asumsi tersebut? Baik, terima kasih Maha Guru Maha Terpelajar. Pada dasarnya asumsi tersebut saya bangun karena di model pembelajaran asik ini memang saya awali dengan analyze a problem.
diawali dengan menganalisa masalah, paham dulu terhadap masalahnya, kemudian menggunakan analogi dan berpikir metafor untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mengkolaborasikan seluruh tahapan dari model pembelajaran fisikal landas sinektik ini, sehingga nantinya segala permasalahan ketika kita paham dasarnya, fondasinya kuat, sekiranya masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih. Baik, terakhir, ya sudah lancar sekali jawabannya. Tapi sayang sekali kalau saya tidak teruskan pertanyaan ketiga, sebagai penguji eksternal kurang nanti nilai saya. Apa ekspektasi saudara terhadap pengembangan model pembelajaran fisikal landas sinektik ini ke depannya? Apakah hanya diterapkan pada pembelajaran fisika saja atau juga pada mata kuliah atau mata pelajaran yang lain? Silakan singkat. Baik, terima kasih Maha Guru Maha Terpelajar. Untuk model pembelajaran fisikal landas sinektik atau disingkat dengan ASIK ini, saya buat secara umum sehingga pada dasarnya boleh diterapkan pada beberapa tingkatan, baik itu sekolah menengah maupun sekolah menengah atas, menengah pertama maupun di perguruan tinggi. Jadi memang sudah didesain awalnya hanya untuk mahasiswa, tetapi alhamdulillah berkat bimbingan dari promotor dan kopromotor, maka model ini bisa disebarluaskan pada beberapa tingkatan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Jazakumullah khairal jazah. Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda kepada beliau. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, lapang rezeki beliau, dan mudah-mudahan sukses jadi pemimpin nomor 1. Insyaallah. Amin. 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 Wallahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kita pindah ke penguji promotor dan sekaligus direktur pasca sarjana juga. Saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Hamsu Abdul Ghani MPD selaku Sekretaris Dewan Penguji sekaligus sebagai Direktur Program Pasca Sarjana Tes Negeri Makassar. Silakan. Terima kasih Pak Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, kita banggakan Rektor Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Insinyur Haji Hussein Sam, MTP, Ibu Asian Engineering, Dewan Penguji, hadirin yang saya hormati. Saya mungkin saran saja ini Bapak Rektor, pemecahan masalah setiap insan manusia itu melibatkan proses analisis dan sintesis untuk berpikir tingkat tinggi. Nah, sementara Ibu Salwa ini kan menggarap pembuatan model. Itu kan dari luar itu. Sebagaimana alasan awalnya tadi bahwa salah satu hal yang menyebabkan kurangnya pemecahan masalah mahasiswa itu adalah pembelajaran. Sehingga Ibu membuat perencangan model pembelajaran. Sayangnya teori-teori yang Ibu jadikan referensi itu banyak-banyak teori yang bersifat internal, teori Gagne, psikoanalisis, konstruktivistik. Itu kan teori-teori yang bersifat motivasi internal. Nah, saran saya nanti tolong dilengkapi, diperkaya teori-teorinya yang banyak melibatkan motivasi eksternal. Antara lain tadi pemecahan model itu memang dari luar, dari guru. Itu yang saya lihat itu yang perlu diperkaya juga, teori-teori yang bersifat motivasi internal untuk pemecahan masalah mahasiswa. Itu saja saran saya Pak Rektor. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira tidak perlu dijawab karena ini cuma saran aja. Ya, ya nanti
kerjaan berikut dilakukan saran itu. Yang dalam promosi ini yang ada sekarang sudah bagus. Selanjutnya saya silakan kepada Profesor Dr. Sulaiman Samad, MSI. Terima kasih Ketua Sidang yang sama-sama kita hormati, Rektor UNM. Selaku co-promotor bertugas membantu promotor untuk menunaikan ini, saya mau mengatakan bahwa hampir semua persoalan materi sudah tuntas di tataran pembimbingan ini dengan promotor dan co-promotor, karena di korespondensi promotor dan co-promotor Ibu Salwa telah 31 kali melakukan korespondensi dalam membedah temuan ini. Jadi saya anggap bahwa situ sudah selesai. Tapi izinkanlah saya, pimpinan sidang, Pak Rektor yang saya hormati, promotor, menyampaikan satu hal. Saudara mengatakan bahwa temuan Anda ini adalah model asyik, dan roh asyik itu ada pada analogi dan metafora. Nah, saya mau sampaikan, saya mengajak Anda beranalogi dan bermetafora. Andai hari ini tim penguji mengambil keputusan bahwa Anda jadi dokter, dan dokter itu kita analogikan dan metaforkan sebagai sebuah sekuntum bunga. Pertanyaannya, siapa orang pertama yang saudara pilih untuk menyerahkan sekuntum bunga itu? Silakan. Baik, terima kasih Maha Guru Maha Terpelajar Profesor Dr. Sulaiman Samad, MSI. Tentu saja dengan capaian yang saya miliki dan diibaratkan dengan sebuah bunga, maka bunga tersebut akan saya berikan kepada kedua orang tua saya. Karena saya tidak akan berdiri di sini, saya tidak akan ada di dunia ini tanpa dukungan mereka. Terima kasih. Ya, saya kira ini perlu ditegaskan, dan saya berharap nanti jika sekiranya ini menjadi dokter dan penyerahan ijazah, tentu ada bapak, ada ibu mendampingi serahkan, dan ada tentu suami dan keluarga itu bersama di sini untuk menerima itu. Karena itu metafornya, implementasi. Dengan segala hormat Bapak Rektor, saya Terima kasih. Saya kira tuntas semua pertanyaan dari Dewan Penguji. Meskipun pada hari ini saya juga diposisikan sebagai pimpinan sidang sekaligus sebagai promotor dan sekaligus sebagai penguji, saya tidak mengambil posisi saya sebagai penguji karena saya bagian dari lahirnya model ini. Saya tentu tidak bertanya, saya hanya mau mengatakan selamat kepada Promopenda yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Bangga saya telah menjadi bagian, telah mendampingi dalam melahirkan suatu karya yang luar biasa. Saya betul-betul terharu karena kalau saya jadi orang tua ini, saya merasa hebat sekali karena telah melahirkan anak yang luar biasa. Luar biasa sekali. Tentu juga sebagai suami saya bangga menjadi tentu di balik sukses seorang istri ada semangat suami yang luar biasa mendampinginya. Dan hebatnya ini Promopenda menurut catatan saya adalah karena mampu bersabar untuk menunggu memperolehnya gelar doktor, tidak terburu-buru. Dia harus menganalisis mana waktu yang paling tepat, dan semua terasa bahagia, endingnya bahagia. Ini yang dia pilih, rela berkorban demi untuk semuanya, kira-kira begitu. Bayangkan 2 bulan itu waktu yang sangat luar biasa untuk menunda pencapaian gelar doktornya, yang dari dulu saya tantang dia 2 minggu setelah ujian tutup. Dia pilih untuk tidak melakukan itu karena dia analisis semua siapa yang harus ada dalam situ, siapa yang harus menyertai kebahagiaan ini,
dan pada hari ini dibuktikan semua yang diharapkan menjadi bagian hadir semua seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua Forum Studi S3 Ilmu Pendidikan. Ini mengalir air mata saya karena saya sedih, karena saya bahagia, air mata bahagia ini. Itu kalau air mata bahagia itu seperti apa itu? Berlian yang mengalir air mata saya, Pak. Karena begitu bahagianya saya kalau ada anak bimbingan saya, anak yang saya promotori dan bisa melakukan sesuatu yang hebat, saya kok merasa yang hebat. Saya merasa berbahagia sekali. Ini luar biasa. Dan sekali lagi saya katakan, andaikan saya orang tuanya, maka inilah kebahagiaan yang luar biasa, telah melahirkan seorang putri yang luar biasa dan telah berbagi kepada suaminya sehingga mampu merawat dan memelihara dalam sebuah keutuhan rumah tangga, dan kita berharap keluarga ini menjadi sakinah mawaddah warahmah. Amin. Saya kira itu dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Izinkan saya men-skors sidang untuk memberi kesempatan kepada Dewan Penguji untuk menyampaikan nilai yang yang akan diberikan kepada Promopenda. Sidang saya skor. Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Skor sidang saya cabut kembali. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang. Setelah panitia ujian promosi menangguhkan sidang ujian selama beberapa menit dan memperhatikan nilai Promopenda, baik IPK di saat proses perkuliahan, seminar proposal, seminar hasil, ujian tutup dan ujian promosi pada hari ini, maka Dewan Penguji menyimpulkan bahwa Salwa Rufaida SPD MPD dinyatakan lulus dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK 4,0. Atau dengan predikat kelulusan dengan pujian atau cum laude. Dengan demikian, mulai saat ini yang bersangkutan berhak menyandang gelar doktor dalam bidang ilmu pendidikan. Tentu semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Catatan yang saya ingin sampaikan kepada Promopenda bahwa nilai promosi pada hari ini juga adalah nilai A. Jadi saudara adalah doktor ke-1249 bagi program pasca sarjana Universitas Negeri Makassar dan doktor ke-230 pada program studi ilmu pendidikan. Ya, Anda semua sudah melengkapi, ada jurnal dan terindeks, jurnal reputasi internasional, ini semua yang menjadi bagian. Kemudian masa studi yang tidak melebihi dari waktu yang ada sehingga Anda dinyatakan sebagai cum laude dengan IPK 4,0. Suatu hal yang luar biasa. Selamat kepada Anda dan selamat juga kepada orang tua. Tentu selamat juga kepada seluruh keluarga besar, suami, putri, seluruh handai taulan, seluruh pejabat dari Universitas Makassar, seluruh pengurus DPP Muhammadiyah dan seluruh kawan kerabat yang datang untuk memberikan support, berikan dukungan. Anda luar biasa. Saya tidak mudah berkaca-kaca mata saya, hanya Anda yang membuat saya berkaca-kaca. Ini luar biasa. Ya, kasih. Penyerahan jasa oleh Ketua Sidang kepada mantan terpelajar Dr. Salwa Rufaida SPD MPD. Karena kebetulan Direktur Pasca ada wakil Direktur Pasca Pak
Profesor Sulaiman, ada semua jadi diparap dan tangani oleh Pasca, dan saya sudah tanda tangani semua. Jadi sebenarnya ini, jadi Bapak dan Ibu UNM itu wisuda hampir setiap bulan, dan setiap wisuda itu jasa asli langsung saya berikan. Dan hari ini belum wisuda, saya sudah berikan jasa aslinya. Ini asli, Pak. Selanjutnya, untuk memaknai raihan doktor dari Maha Terpelajar Dr. Salwa Rufaida SPD MPD, ini yang pertama saya menyebutkan nama lengkapnya dengan gelar yang baru saja diperolehnya secara resmi, Dr. Salwa Rufaida SPD MPD. Tentu saya persilakan kepada promotor untuk memberikan pesan akademik, tapi saya sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama saya hormati tentu seluruh Dewan Penguji, ya, yang tadi sudah memberikan sanggahan pertanyaan atas apa yang dilahirkan dalam disertasi saudari Dr. Salwa Rufaida SPD MPD. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Tentu puji dan syukur karena kita sudah sampai pada penghujung dari promosi ini, dan sekali lagi berkali-kali saya katakan ini luar biasa. Dari ujian tutup dulu saya melihat ini anak kok cerdas banget. Kenapa enggak jadi dosen di UNM? Saya bilang, kenapa di Muhammadiyah? Cerdas, Pak, cerdas sekali. Saya tidak mudah memberi nilai orang seperti itu, tapi pada waktu itu lancar sekali waktu ujian tutup. Saya bongkar dia punya, memang tetap jago. Karena itu saya tantang 2 minggu kemudian, tapi selalu mencari yang terbaik. Dan yang saya kagumi, bersedia bersabar untuk ego dirinya demi membuat semua orang bahagia. Itu yang saya suka. Saya suka sekali. Setiap saya bicara tentang Salwa ini, air mata saya mengalir. Ini luar biasa. Saya bilang kalau seandainya ada dibilang pindah ke UNM, pindah ke UNM. Ya, ini pencapaian yang luar biasa. Saya apresiasi, dan tentu juga kepada co-promotor Profesor Sulaiman Samad, Direktur Promosi Sarjana, Ketua Forum Studi, dan seluruh teman-teman yang membersamai selama ini dalam proses pendoktoran saudari Dr. Salwa Rufaida SPD MPD. Ya, kepada seluruh hadirin yang berbahagia, jujur saya katakan bahwa belajar itu adalah sepanjang hayat, mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi tidak boleh orang berhenti belajar, termasuk belajar secara formal. Pendidikan formal Anda sudah peroleh, selesai pada hari ini. Sekarang setelah ini tentu harus mengabdi dengan ilmu-ilmu yang telah diperoleh. Abdikanlah ilmu itu dan tetap belajar. Jangan sombong dengan keilmuan yang Anda peroleh. Ada namanya kesombongan intelektual, itu jangan pernah hadir dalam diri kita. Saya tidak pernah merasa sombong, meskipun saya meraih profesor itu di usia 41 tahun.
sudah baru 41 tahun saya sudah profesor, tapi saya rasa tidak pernah sombong secara intelektual, secara akademik. Saya merasa selalu kekurangan. Ya, karena memang ya ilmu bagi manusia ini ya kebenaran yang dilahirkan itu kebenaran relatif. Kebenaran yang bukan kebenaran mutlak. Karena itu dasarnya mengapa ilmu berkembang. Jadi kalau pertanyaannya tadi, sarannya tadi Prof. Hamsu, ya, yang mengatakan harusnya begini, itu bukan lagi tempat ini dipertanyakan, di ujian tutup, di seminar hasil itu. Seminar hasil supaya kita perbaiki lagi, tapi karena ini sudah promosi, ya nantilah berikutnya baru kita, karena ilmu ini berkembang Pak, berkembang. Jadi seluruh produk manusia itu kebenarannya relatif. Ya, yang kebenaran mutlak itu hanyalah dari Allah dan Rasul. Ya, oleh karena itu ya kita untuk hari ini ya luar biasa. Saya apresiasi kepada Anda, tapi ini saya mau ibaratkan begini. Itu kalau kita naik haji, ini kan baru pulang haji ini. Kalau kita naik haji itu yang kita doakan itu semoga menjadi haji mabrur. Ya, kita umrah semoga umrah yang mabrur. Bukan mabrur. Ya kalau umrah. Ya kan? Tetapi kita tidak pernah capai, tidak pernah kita tahu bahwa apakah mabrur kita dalam berhaji itu nanti kita lihat ketika kita kembali ke tanah air, ke masyarakat. Apakah kita lebih baik perilakunya, perbuatannya, lebih berkualitas, cara menyikapi orang dan seterusnya, itu berarti mabrur itu hajinya. Sama dengan hari ini, Anda meraih gelar tertinggi di dalam pendidikan doktor dan sekaligus dengan cum laude atau pujian, itu luar biasa. Tapi buktikan di lapangan baru betul-betul itu. Ya, nanti di lapangan baru kita lihat. Saya ingin seperti itu. Saya menganalogikan dengan tadi itu mabrur. Mabrur tidak bisa kita ukur ketika kita ukur mabrur itu adalah ketika sudah kembali dan bisa memberikan kualitas lebih baik. Tentu harapannya pujian atau doktor atau nilai 4 yang Anda peroleh, pembuktiannya adalah ketika Anda mengimplementasikan, mengaplikasikan ilmu ini tadi di dalam pembelajaran fisika dan bisa memberikan kualitas kepada di mana Anda bekerja. Itu baru cum laude benar, itu baru pujian benar. Ya, jadi termasuk memberikan layanan yang prima kepada suami. Iya, itu juga bagian dari implementasi dari apa yang Anda capai hari ini. Itu yang saya mau katakan. Ya, jadi jangan berhenti belajar. Dan ternyata memang dalam Al-Quran itu memang kalau orang berilmu itu diangkat derajatnya. Tuhan berjanji, yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilmu darajat. Siapa yang berilmu, Tuhan menjanji akan mengangkat derajatnya. Anda termasuk orang yang insya Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Derajat yang dimaksud di sini, Pak Ibu Dr. Salwa, itu akan dimudahkan, insya Allah dimudahkan rezeki, dimudahkan seluruh urusan, diberikan tempat yang terhormat di mata masyarakat karena berilmu. Itu maksudnya. Dan ternyata dalam hadis itu disebutkan bahwa kalau kau mau menggenggam dan menguasai dunia, maka kata kuncinya itu adalah ilmu. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Ternyata juga kalau kita mau selamat di akhirat, wa man aradal akhirat fa'alaihi bil ilmi, tetap fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma, ya kalau mau dua-duanya di dunia wal akhirah juga fa'alaihi bil ilmi, juga dengan ilmu. Jadi tidak ada kata lain, memang kita harus belajar. Itulah sebabnya maka dikatakan bahwa belajar itu sepanjang hayat. Pendidikan itu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Dan ini jangan berhenti belajar sampai titik ini. Secara formal memang Anda sudah peroleh, ya Bu Dr. Salwa, sudah Anda peroleh. Sekarang waktunya mengabdikan dan belajar terus juga, sampai belajar terus. Selalu haus
selalu terasa haus dengan ilmu. Itu pembelajar sejati, pembelajar yang luar biasa, pembelajar yang tidak pernah mau puas dengan apa yang ada. Semakin dicari semakin kurang. Ya, ternyata karena ini relatif, maka kebenaran itu ya memang tidak pernah akan sempurna hari ini. Hari ini benar, besok bisa salah. Ketika didakwah oleh orang lain, maka salah lagi kita, ada lagi yang lebih baru. Tapi bukan berarti bahwa yang kita peroleh sampai adanya dakwaan tadi, adanya yang lebih benar lagi, ya kita tetap benar sampai di situ. Ya, dan kita harus akui bahwa sebuah perkembangan ilmu, karena produk manusia itu adalah kebenaran relatif. Kebenaran yang jadi tingkatan ilmu itu 3, Pak. Ya, tingkatan ilmu itu 3. Dalam surat Takazur itu disebutkan, alhaqumut takazur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmul yakin. Ya, ilmu yakin itu adalah kebenaran atau ilmu dalam pada tingkatan yang tidak melakukan sebuah proses penelitian atau riset yang mendalam. Itu ilmu yakin, Pak. Seperti aksioma. Misalnya kalau kita bersepakat seluruh dunia bahwa ini adalah meja, semua mengatakan meja, Pak. Ini yang di depan, ya, ini adalah kursi. Tapi kalau kita mau bersepakat sekarang seluruh dunia bahwa ini kursi dan ini meja, itu yang namanya. Jadi yang kita ini jadi kursi namanya, ini meja. Itu ilmu yakin. Begitu ayat selanjutnya mengatakan ainul yakin. Itu adalah tingkatan ilmu yang lebih kuat karena didasari oleh riset yang mendalam. Seperti tadi ini, seperti yang Anda temukan melalui proses model ini tadi adalah ainul yakin itu. Ainul yakin. Itu kebenaran tingkatan berikut. Seperti ini lampu pijar ini ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Itu lebih 100 kali melakukan riset baru ini lahir di lampu pijar ini. Itu ainul yakin itu. Akul yakin itu, ya, itu kebenaran mutlak. Kira-kira begitu tingkatan ilmu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salwa yang sangat saya kagumi dan tentu berbahagia pada hari ini. Selamat sekali lagi atas pencapaian ini. Jangan berhenti belajar. Berikan yang terbaik kepada kemaslahatan umat. Itu yang paling penting. Kita itu harus bisa memberikan manfaat. Anda sudah punya modal untuk memberikan manfaat kepada sesama, karena sebab baik umat adalah yang bisa memberikan manfaat bagi sesama. Khairun nas ampahum linnas. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Selamat sekali lagi kepada Anda, selamat kepada keluarga, selamat kepada suami, putri, selamat kepada nenek, kakek yang luar biasa, saudara-saudara, sahabat, teman-teman yang luar biasa yang telah memberikan support, dukungan kepada Anda semua. Sekali lagi, selamat, sukses selalu. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya silakan kepada salah satu yang terbaik yang kita miliki hari ini, Profesor Dr. Haji Irwan Akib, MPD, untuk bisa memberikan testimoni kepada dokter baru kita, ananda kita yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Yang kita sama hormati, sama banggakan Bapak Rektor Kelas Negeri Makassar, Profesor Dr. Insinyur Haji Husain Sam, MT, Ibu Asen ini panjang sekali, Asen Engineer, pemimpin hebat Sulawesi. Para promotor, Dewan Penguji yang sama kami hormati, Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur baru saja tadi kita menyaksikan ujian promosi dan pada akhirnya dinyatakan lulus. Oleh karena itu saya perkenankan saya yang kedua menyebut
memanggil Ananda Adinda Dr. Salwa Rupaida Samhi Muawan, SPD DPD. Sebentar saya jelaskan kenapa saya tambah di belakangnya. Tadi Pak Rektor sudah menyampaikan, dan saya menikmati Pak Rektor. Saya biasa duduk di situ menguji, biasa juga di sana, biasa juga pernah juga di sini. Baru kali ini juga saya menikmati yang namanya ujian promosi yang sangat luar biasa. Apa yang diperoleh oleh Salwa ini tentu juga kehebatannya tidak melebihi kehebatannya para promotor dan co-promotornya, saya kira. Oleh karena itu, sehebat-hebatnya Salwa pasti masih lebih hebat promotornya. Sehingga atas kesempatan ini saya atas nama pribadi, keluarga, atas nama keluarga besar atas Muhammadiyah Makassar, dan sekaligus atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan penghargaan terima kasih kepada Bapak Rektor beserta seluruh jajarannya atas Negeri Makassar, Pasca Sarjana yang telah membimbing dan membina saudara Salwa hingga bisa memperoleh gelar hari ini. Menurut laporan Pak Dekan, hari ini adalah Salwa ini doktor ke-92 di FKIP Unismu Makassar. Yang pada umumnya Pak Rektor yang 92 itu alumni pasca UNM. Baik Bapak sekalian, hari ini kita menyaksikan Salwa menyampaikan apa yang secara akademik sangat luar biasa, mengalir. Tetapi ada hal yang lebih dari itu. Di samping kita menyaksikan bagaimana kepiawannya, bagaimana intelektualnya memaparkan hasil penelitian yang disampaikan, apa yang disampaikan Pak Rektor itu, penundaan tadi itu jauh lebih penting. Kan di situ ada nilai. Ada nilai bahwa apapun yang kita raih hari ini tidak akan berarti tanpa kedua orang tua. Saya sama tadi Pak Rektor itu mengalir terus dari tadi, karena saya menikmati betul dan ada nilai dan dokter pendidikan yang kita lahirkan hari ini betul-betul dokter pendidikan yang tidak hanya kemampuan intelektualnya, tapi ada jiwa, ada pendidikan karakter yang kita raih hari ini. Mudah-mudahan saya berharap Anda semua, Adinda semua yang menempuh pendidikan di pasca sarjana atas Negeri Makassar Sosial Pendidikan betul-betul menjadi dokter ilmu pendidikan, dokter pendidikan. Bukan hanya mengasah otak intelektualnya, tetapi juga ada hati, ada jiwa yang perlu. Dan itulah sesungguhnya esensi pendidikan kita. Dan itu hari ini dipersaksikan oleh Salwa Rupaida. Makanya tadi saya menyebut lengkap Dr. Salwa Rupaida Samhi Muawan, karena tidak lengkap tanpa beliau. Samhi Muawan ini adalah saudara saya, sama dengan Pak Rektor. Jadi kita bersaudara Pak Rektor. Dan ya mudah-mudahan semua, saya berharap bahwa ke depan atas Negeri Makassar program studi ilmu pendidikan betul-betul melahirkan dokter yang betul-betul dokter pendidikan. Saya kira itu, terima kasih. Sekali lagi atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan selamat kepada kita semua. Terima kasih kepada Pasca Sarjana, terima kasih kepada Ananda saya, Salwa Rupaida Samhi Muawan, saudara saya Pak Sami dan Mbak Is. Terima kasih. Mana tadi? Ini hampir saya lupa. Kalau tidak ada ini juga susah Pak. Suaminya ini tapi akan Pak Rektor harus lanjut S3 juga sudah ini. Oh iya, siap. Oke semuanya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan kesehatan Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang ada saya lupa tadi. Cuma satu permintaannya Salwa tadi supaya tetap jadi dosen yayasan. Saya membawahi 171 perguruan tinggi Muhammadiyah, silakan dipilih. Muhammadiyah mana ya? 3.000 sekolah Muhammadiyah di seluruh Indonesia, silakan pilih di mana. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi itu pernyataan yang tulus ya. Saya lupa tadi, tentu selamat kepada institusi Universitas Muhammadiyah Makassar atas penambahan SDM yang berkualitas
untuk bisa memberikan kemajuan Universitas Muhammadiyah yang lebih baik lagi dengan hadirnya Dr. Salwa Rufaida SPD MPD. Sekali lagi selamat. Penyerahan tanda penghargaan dari Rektor Universitas Negeri Makassar kepada promotor, kopromotor, penguji eksternal dan penguji internal. Sidang ujian promosi doktor ditutup oleh Rektor Universitas Negeri Makassar selaku Ketua Sidang. Baik Bapak Ibu yang sama saya hormati, saya muliakan, saya banggakan dengan selesainya seluruh rangkaian ini, maka izinkan saya untuk menutup sidang ujian promosi pada Prompenda yang sudah tadi bergelar doktor, doktor baru yaitu Dr. Salwa Rufaida SPD MPD. Saya nyatakan ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian ucapan selamat dimulai dari Ketua Sidang Penguji, promotor, kopromotor, penguji eksternal dan penguji internal serta hadirin para tamu undangan. Universitas Muhammadiyah Makassar, keluarga besar yang kami, terus kepada Bapak Dr. Nadia Abdul Hafiz sebagai Ongko Atalan. Terima kasih.